Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial pembelajaran yang saya buat sebelumnya dengan menggunakan visualbasic.net. Studi kasus yang saya angkat di sini adalah masih dari aplikasi penggajian karyawan. Ya, pada video tutorial sebelumnya itu saya sudah membahas cara membuat form transaksi atau form penjualan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan. Kalau dilihat dari desain yang saya pernah buat di video sebelumnya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya akan membuat view data karyawan dan view data jabatan ya. Jadi nantinya pada saat diklik tombol browse ini itu akan menampilkan satu form data karyawan yang kita pilih di situ data yang mana yang kita mau kelola. Begitupun dengan di jabatan tersebut ya. Dia mengambil data dari data karyawan dan data jabatan begitu. Oke, jadi langsung saja kita buat pertama. Kita klik kanan di sini, kita buat pertama form ya. Kita add form. Nah, di sini kita pilih Windows Form, lalu saya tulis di sini form data karyawan. Ya, gitu ya. Nah, oke, nah ini sudah terbentuk formnya. Nah, tinggal kita desain ya. Nah, sebenarnya untuk lebih cepat, form data karyawan ini saya akan samakan dengan desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan copy yang headernya ini ya, header formnya. Saya akan copy lalu saya paste di sini ya. Nah, gitu. Oke, jadi ini sama, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang saya ambil lagi yaitu di data grid view-nya ya, yang ini saya copy bersama dengan group box-nya, lalu saya paste di bawahnya ya. Nah, gini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal ini kita berikan warna ya, warna background. Jadi kita samakan di sini ya. Kalau dilihat warna backgroundnya ini back color, ini aktif ya. Nah, begitupun dengan yang ini kita juga pilih aktif caption ya gitu. Nah, begitu juga dengan background formnya ya, kita pilih aktif caption ya. Nah, supaya warnanya sama gitu. Nah, seperti ini desain interface dari form data karyawan yang ingin saya gunakan nantinya untuk memunculkan data karyawan pada saat di form transaksi gitu. Nah, jadi ini kurang lebih seperti ini desainnya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan coding ataupun perintah pada form ini ya. Jadi yang pertama adalah perintah untuk menampilkan data di data grid view ya pada saat form dipanggil ataupun dijalankan. Nah, di sini tinggal kita ambil listingnya, kita copy paste untuk lebih cepatnya ya gitu. Double klik di formnya. Jadi yang pertama adalah saya mengambil dari ini list grid view serta load data. Nah, gitu ya. Saya copy lalu saya paste di sini. Saya klik dua kali lalu saya buat sub baru, saya paste di sini ya, di bawahnya gitu.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di form load-nya ya, form load ini kita panggil yang pertama kita panggil koneksi DB-nya. Terus yang kedua itu kita panggil di sini nama functionnya ya, ini list grid dan load data gitu ya, call load data dan call list grid. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, fungsinya apa? Jadi pada saat nanti form ini dijalankan, itu akan meload data. Nah, akan memanggil fungsi ini. Nah, fungsi ini itu adalah yang ini ya, yaitu untuk menampilkan data karyawan ya, menampilkan data karyawan dari tabel karyawan. Nah, terus ini list grid itu adalah untuk mengatur lebar kolom ya, dan memberikan header table ya, table header gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu yang diperlukan adalah kita ambil lagi listing dari data karyawan ya, yang ini. Nah, jadi kita ambil dari sini. Jadi yang pertama ini adalah di listing teks cari ya, teks cari di untuk event change. Kita copy, kita masuk lagi di data karyawan ya, form data karyawan, kita klik 2 kali lalu kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi di sini, yaitu ambil ataupun copy listing dari teks cari di event keyphrase-nya ya. Jadi sama logikanya pada saat kita melakukan pencarian ya, kita gunakan event keyphrase nanti untuk menampilkan data. Nah, di sini kita cari keyphrase. Nah, ini ada event keyphrase, lalu kita copy paste di situ. Nah, yang perlu diubah di sini adalah ini untuk tempat menampilkan data dari tabel karyawan ataupun data karyawan yang ini ya, gitu. Nah, kita di sini mau menampilkan data dari sini ya, itu nih karyawan di form penggajian kita mau tampilkan data nih karyawan dan nama karyawan. Kita lihat nama text boxnya yaitu txt nih dengan txt nama karyawan ya, gitu. Terus nama formnya ini adalah form penggajian. Oke. Nah, berarti di sini kita kembali kepada di sini ya. Kita kembali di sini di event keyphrase-nya. Kita akan rubah yang ini menjadi nama formnya dulu ya, ini. Nah, jadi untuk melihat secara detail, jadi yang pertama kita panggil dulu form ya, form penggajian. Nah, ini form penggajian, lalu dot nama teksnya teks nick titik teks sama dengan, nah gitu ya. Nah, di sini sama dengan dot cell. Nah, di sini untuk nicknya itu berasal dari cell 0 ya, dot value. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga selanjutnya form penggajian titik teks nama karyawan titik teks sama dengan cell titik cell, gitu ya. Nah, di sini adalah cell atau indeks 1 ya, dot value. Nah, ini kita hapus saja karena ini kita tidak butuhkan lagi. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini, gitu.
Jadi artinya apa? Itu ketika kita menemukan atau berhasil ya memanggil data atau menampilkan data dari tabel karyawan, maka kita akan menampilkan nick-nya ya, menampilkan isi dari sel 0 ya, atau indeks 0 ini adalah nick-nya. Itu di teks nick pada form penggajian. Begitupun dengan sel 1 ini adalah nama karyawan, itu kita akan tampilkan di teks nama karyawan pada form penggajian. Oke ya, gitu. Oke, kita kembali kepada form penggajian. Nah, di sini di tombol browse ini kita panggil form data karyawan. Oke, nah gini. Form data karyawan titik show gitu. Oke, titik show. Nah, di sini di form karyawan pada saat setelah di enter atau setelah menampilkan data, kita di sini tutup dengan close. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba tes berhasil atau tidak. Kita coba ya, kita coba jalankan. Nah, ini saya klik. Nah, ini muncul ya. Nah, sekarang saya coba ketik di sini contoh nama karyawan yang saya tampilkan atau data karyawan yang saya mau tampilkan di sini adalah Maman. Berarti saya tulis di sini Maman. Gitu. Lalu saya enter. Nah, maka akan tampil di sini ya. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, begitu kalau saya ganti lagi contoh datanya Mamat, berarti saya bisa juga pilih berdasarkan nick yaitu 333 lalu saya enter. Nah, maka akan berubah di sini ya. Nick karyawannya 333, nama karyawannya Mamat. Nah, begitu ya. Nah, begitupun nanti selanjutnya di data karyawan. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, berarti desainnya kurang lebih seperti ini ya. Di form data karyawan saya sedikit setting di sini ya. Form bordernya tetap saya gunakan fixed tools window ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini selesai kita membuat form data karyawan untuk menampilkan atau memanggil data karyawan pada form penggajian. Selanjutnya kita akan buat lagi satu, yaitu untuk jabatan ya. Jadi kita buat lagi satu form. Di sini saya tulis form data jabatan. Oke. Nah, di sini itu kita coba mengambil ya, kita coba mengambil atau membuat desain kurang lebih dengan form jabatan ya. Nah, di sini form jabatan, jadi saya copy yang ini ya. Kita buka form jabatan lalu kita ambil yang headernya supaya cepat. Nah, gini kita paste. Nah, kita tarik seperti ini, nanti kita atur ya. Oke, selanjutnya kita ambil yang ini ya, kita paste juga di sini di bawahnya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini ya desainnya. Jadi langsung jadi karena kita tinggal copy paste dari form jabatan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tinggal kita ganti-ganti warnanya ya. Kita atur di properties, back colornya kita samakan saja, yaitu active caption. Ini juga yang di bawah, yaitu kita rubah warnanya active caption, dan background
colornya untuk form sama. Nah, seperti ini supaya warnanya sama semua ya, gitu. Oke, nah sekarang kita melanjutkan untuk memberikan perintah atau coding ya. Perintahnya itu sama, yang pertama kita harus membuat perintah menampilkan data dulu di sini di data grid view-nya. Nah, di sini sudah ada data ataupun perintah yang pernah kita buat pada form jabatan sebelumnya. Itu kita copy paste lagi untuk lebih cepatnya ya. Jadi kita double klik saja di sini di form jabatan, lalu kita ambil yang dua ya, itu sub list data dan load data. Oke, kita copy, kita copy saja ya, copy lalu kita paste di sini, double klik. Nah, di luarnya private sub form load-nya ya, di bawahnya kita enter satu kali lalu kita paste ya. Nah, gitu. Lalu untuk form load-nya sama dengan yang tadi di form karyawan, kita panggil koneksinya. Lalu yang kedua kita panggil load data, dan yang ketiga adalah list data. Oke. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita panggil di sini. Nah, yang ini ya. Form jabatan kita ambil, kita copy lagi. Lalu kita paste di sini ya. Di form data jabatan. Ini teks pencariannya, kita double klik. Nah, lalu di sini kita paste ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya di sini kita ambil lagi yang untuk di keypress-nya ya. Nah, pada form jabatan ya, atau saya ulangi, kita double klik lagi di sini pada form jabatan ya. Kita double klik, lalu pilih yang keypress-nya. Nah, gitu, kita copy perintah yang ada di dalam keypress, lalu paste di pada form data jabatan ya. Kita double klik, lalu pilih di sini event keypress. Nah, kita paste di sini ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, yang kita rubah adalah yang ini ya. Karena data jabatan ini kita mau lempar lagi ke form penggajian atau form transaksinya. Berarti kita tulis di sini form penggajian titik teks ID jabatan titik teks sama dengan cell. Nah, ini cell 0 dot value gitu ya. Nah, selanjutnya sama form penggajian titik nama jabatan titik teks sama dengan cell. Nah, ini juga cell 1 titik value ya. Nah, di sini yang kita mau tampilkan nanti di form penggajian ini adalah 3 ya. Kita menampilkan atau mengambil data dari tabel karyawan itu ada 3 ya. Ada ID jabatan, nama jabatan dengan gaji pokok. Nah, kalau kita lihat di database-nya ya, ini ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok atau gapok. Nah, itu yang kita mau tampilkan ke sini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya berarti di sini kita harus menambah form penggajian titik teks gaji pokok titik teks sama dengan dot cell. Nah, ini cell kedua titik value ya, gitu. Oke.
Nah, jadi inilah perintah untuk menampilkan data dari form data jabatan. Kita mau tampilkan ke form penggajian, melempar data dari form yang satu ke form yang lainnya, ya gitu ya. Jadi kita pilih dulu nama formnya. Tuh, jadi logikanya sama bahwa pada tabel jabatan sel 0 yaitu ID jabatan, itu kita akan lempar ke teks ID jabatan pada form penggajian. Begitupun dengan sel 1 kita akan lempar di teks nama jabatan pada form penggajian, dan sel 2 yaitu kita akan lempar di teks gapok pada form penggajian, atau kita akan tampilkan pada form penggajian. Oke, nah kita kembali ke form penggajian. Di sini tinggal kita double klik, lalu kita panggil form data jabatan titik show. Oke, nah sekarang coba kita jalankan lagi, kita tes. Nah, yang ini tadi untuk data karyawan, kita coba lagi. Saya pilih 1 2 3, lalu saya enter, maka akan muncul data karyawan ya atas nama Maman. Nah, jabatannya kita pilih, contoh dia sekretaris, berarti 002. Saya enter, maka akan tampil di sini ya. Nah, gitu. Nah, di sini yang kurang pada form jabatan, form data jabatan itu kita tutup di sini, itu close. Pada saat melempar data dia akan tertutup. Nah, gini, saya coba lagi di form data jabatan. Saya pilih sekretaris. Nah, bisa juga tidak ditulis lengkap ya, yang jelasnya sudah tampil di sini. Bisa kita langsung enter. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang tampil adalah jabatan J002, nama jabatannya sekretaris dengan gaji pokok 3 juta. Oke. Nah, jadi itu. Jadi begitu logikanya. Nanti pada saat form penggajian ini kita gunakan, tinggal kita pilih karyawan yang mana yang kita mau gaji dengan jabatannya apa, lalu kita hitung gajinya. Sehingga di sini terakhir adalah untuk menampilkan gaji bersihnya berapa. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara membuat form view data jabatan dan form view data karyawan yang kita panggil ke dalam form penggajian ya, ke dalam form penggajian untuk diproses.